Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester anggaran perusahaan. Dosen pengampu di sini yaitu Bapak Ruba Nurjaman, MPD. Baik, selanjutnya di sini mengenai profil. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Rahma Salasabila, NPM 1121190, kelas H1 Manajemen. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai anggaran produksi. Namun, sebelum ke tutorial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi sendiri di sini yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan berapa jumlah yang harus diproduksi pada periode yang akan datang. Rencana produksi akan menyangkut banyak hal seperti yang pertama, tersedianya bahan mentah atau material, tenaga kerja yang digunakan, kemampuan mesin, dan yang terakhir, peralatan dan fasilitas. Selanjutnya, di sini adalah tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang yang disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua di sini menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang ketiga di sini mengatur produksi sedemikian rupa, sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran produksi. Jadi, secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Tingkat penjualan dari anggaran penjualannya berapa? Persediaan akhir ditambahkan, lalu jumlahnya berapa? Dikurangi persediaan awal. Dan hasilnya adalah tingkat produksinya itu berapa. Jadi, besar kecilnya anggaran produksi akan tergantung pada yang pertama, anggaran penjualan, kemudian tingkat persediaan awal, dan persediaan akhir. Nah, di sini selanjutnya mengenai metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, metode yang mengutamakan stabilitas produksi atau produksi konstan adalah kebijakan yang mempertahankan stabilitas produksi, yang berarti produksi per bulannya harus sama besar. Yang kedua, di sini metode produksi gelombang atau pengendalian tingkat persediaan, yaitu kebijaksanaan dengan mengutamakan stabilitas persediaan, sedangkan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Nah, yang terakhir, metode moderat adalah kebijakan yang memadukan kebijakan produksi konstan dan kebijakan produksi gelombang. Nah, selanjutnya di sini langsung ke tutorial mengenai anggaran produksi. Ilustrasinya yaitu penyusunan anggaran produksi. Di sini soalnya misal diketahui PT Binaca memiliki rencana penjualan tahun 2022 secara total sebanyak 40.000 unit. Masing-masing triwulannya sama. Jadi, karena triwulan dalam satu tahun itu ada 4, berarti nanti 40.000 itu kita penjualannya bagi 4. Nah, perusahaan menetapkan persediaan awal sebanyak 10.000 unit dan persediaan akhir sebanyak 12.500 unit. Nah, di sini pertanyaannya diminta membuat anggaran produksi untuk tahun 2022 atau triwulan dengan menggunakan kebijakan yang pertama stabilitas produksi dan yang kedua stabilitas persediaan. Rumus untuk menentukan jumlah produksi di sini ada rencana penjualannya nanti berapa, persediaan akhirnya tadi berapa dijumlahkan, kemudian barang yang tersedianya berapa, dikurangi persediaan awal, dan jumlah yang harus diproduksinya nanti hasilnya ada berapa. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu yaitu stabilitas produksi. Langkah yang pertamanya yaitu hitung rencana produksi tahunan dengan memasukkan informasi yang ada. Nah, tadi kan informasinya harus ada rencana penjualan, harus ada persediaan akhir, harus ada persediaan awal, serta periodenya. Nah, kita langsung aja untuk cara menghitungnya seperti apa. Nah, tadi diketahui selama 1 tahun perusahaan akan menjual sebanyak 40.000 unit dengan jumlah persediaan akhir 12.500. Lalu kita jumlahkan sehingga di sini 40.000 ditambah dengan 12.500 sama dengan 52.500.
Kemudian dikurangi dengan persediaan awalnya sebanyak 10.000, berarti 52.500 kita kurangi dengan 10.000. Hasilnya yaitu 42.500. Sehingga di sini dalam 1 tahun akan memproduksi sebanyak 42.500. Ini untuk rencana produksi tahunannya ya, yang tadi. Nah, selanjutnya di sini langkah yang kedua yaitu kita tentukan kebijakannya. Nah, kebijakannya adalah kebijakan stabilitas produksi, yaitu di sini tingkat produksinya sama setiap periode. Karena ini dibuat secara triwulanan, maka rencana produksi tahunannya yang sebesar tadi 42.500 unit kita bagi dengan 4. Dalam 1 tahun kan karena ada 4 triwulanan ya, sehingga triwulanannya di sini menjadi sebanyak 10.625 untuk rencana produksi triwulannya. Dibagi 4 ini karena periode triwulanannya kalau bulanan berarti dibagi 12, kalau kuartalan berarti dibagi 3, dan kalau semesteran berarti dibagi 2. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membuat anggaran produksi berdasarkan informasi yang tersedia. Oke. Caranya yang pertama, kita masukkan rencana penjualannya. Tadi rencana penjualannya di sini 40.000. Kita bagikan saja 4, karena kan triwulan ini ada 4 ya dalam 1 tahun, itu sama dengan 10.000. Kemudian kita masukkan saja ke triwulan yang kedua, ke triwulan yang ketiga, dan juga triwulan yang keempat. Kemudian kita totalkan. Kita sum di sini untuk triwulanannya. Nah, 40.000 ya, sama. Totalnya sama 40.000 dengan rencana penjualan yang langkah pertama tadi. Nah, kemudian di sini kita masukkan persediaan akhirnya pada triwulan yang keempat sebanyak 12.500. Kemudian informasi selanjutnya, persediaan awalnya di sini kita masukkan ke triwulan yang pertama dong, yaitu 10.000. Kemudian rencana produksinya kan kita sudah tahu nih ya, per triwulannya tadi itu 42.500 unit dibagi 4, 10.625. Kita masukkan saja ke dalam rencana produksi triwulanannya, 10.625. Setiap triwulannya sama ya, kita masukkan saja 10.625 ke semua triwulanan. Nah, kemudian kita sum terlebih dahulu, kita totalkan hasilnya berapa. Nah, hasilnya di sini 42.500, sama dengan rencana produksi tahunan pada langkah yang pertama. Di sini caranya kita mulai dengan triwulan yang keempat. Kita jumlahkan 10.000 dengan 12.500. Di sini hasilnya 22.500. Kemudian kita kurangi dengan 10.625. Nah, di sini hasilnya 11.875. Oke, kalau kita sudah mengisi triwulan yang keempat, kita lanjut ke triwulan 3. Caranya bagaimana? Nah, persediaan awal di triwulan keempat kita masukkan saja menjadi persediaan akhir di triwulan yang ketiga. Sama dengan persediaan akhir, kita tambahkan saja di sini 10.000 dijumlahkan dengan persediaan akhir tadi 11.875, hasilnya 21.875. Nah, kita kurangi seperti tadi. Di sini 21.875 kita kurangkan dengan 10.000
625. Hasilnya 11.250. Sama caranya seperti triwulan yang ketiga tadi, kita masukkan saja 11.250 ke triwulan yang kedua untuk persediaan akhir. Nah, kemudian kita jumlahkan juga 10.000 ditambah dengan 11.250, hasilnya 21.250. Kemudian kita kurangi menjadi 10.625. Lakukan juga hal yang sama untuk triwulan pertama. Berarti ini sama dengan 10.625. Kemudian kita tambahkan saja di sini 10.000 ditambah 10.625. Hasilnya sama dengan 20.625. Di sini sudah otomatis ya, total triwulan persediaan akhirnya 12.500. Kemudian persediaan awalnya yang tadi 10.000 kita masukkan. Nah, sudah ya. Pasti di sini juga kita jumlahkan nih. 40.000 dengan 12.000 dari persediaan akhir ya. Kita jumlahkan saja. Hasilnya nih jadi 52.500. Nah, di sini kebijakan stabilitasnya sama nilainya dengan langkah yang pertama tadi. Kita lanjutkan ke kebijakan yang kedua, yaitu di sini menyusun anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilitas persediaan. Kita tetap ya menggunakan contoh soal yang sama. Ini dia langkah yang pertama, karena di sini kebijakan stabilitas persediaan, jadi nilai dari persediaannya sama setiap periodenya. Maka di sini hitung dulu persediaan awal yaitu 10.000. Kemudian persediaan akhirnya yaitu 12.500. Kita jumlahkan saja, dikurang ya di sini menjadi selisihnya 2.500. Ini dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena triwulan kita kan akan membuat anggaran produksi dalam periode 1 tahun, maka triwulanan di sini dibagi 4, 2.500, selisihnya kita bagikan 4 menjadi 625. Kemudian langkah yang kedua, di sini kita bandingkan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Jika persediaan awalnya lebih kecil daripada persediaan akhir, maka persediaan akhir setiap triwulannya adalah persediaan awal ditambah dengan selisih setiap triwulannya. Namun, jika persediaan awalnya lebih besar daripada persediaan akhir, maka di sini untuk mencari persediaan akhir setiap triwulannya sama dengan persediaan awal dikurangi dengan selisihnya. Selisih setelah dibagi 4 yaitu 625. Yang tadi ya, karena dalam kasus ini persediaan awal itu lebih kecil daripada persediaan akhirnya. Artinya untuk menghitung persediaan akhir setiap triwulannya yaitu kan 625 ditambah dengan persediaan awal. Jadi kalau untuk triwulan yang pertama di sini 10.000 ditambah 625 menjadi 10.625. Kita kebawahkan untuk triwulan yang keduanya 10.625 ditambah 625 menjadi 11.250. Kita kebawahkan triwulan yang ketiga 11.250 ditambah 625 11.875. Kebawahkan lagi ditambahkan 625 menjadi 12.500. Nah, di sini untuk persediaan akhirnya dari setiap triwulan. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat.
Oke, selanjutnya kita hitung ya. Di sini kita masukkan aja informasi yang tadi untuk rencana penjualan setiap triwulannya, yaitu sama ya, 10.000. Kita masukkan, kemudian kita totalkan menggunakan sum, dan di sini kan persediaan akhirnya sudah kita ketahui ya. Kita masukin saja ke setiap triwulannya. Yang pertama 10.625, yang kedua 11.250, triwulan yang ketiga di sini 11.875, dan triwulan yang keempat 12.500. Kemudian kita tambahkan setiap triwulannya ya. Untuk rencana penjualan dan persediaan akhirnya kita totalkan saja di kolom barang tersedia dijual. Nah, di sini kita totalkan ya. 10.000 ditotalkan dengan persediaan akhir untuk setiap triwulannya. Nah, di sini untuk triwulan yang keempat 10.000 ditambah 12.500 menjadi 22.500. Oke, setelah kita jumlahkan semuanya, kemudian persediaan awalnya, ini namanya juga persediaan awal, pasti disimpan di triwulan yang pertama, yaitu tadi 10.000 kita masukkan ya, sudah. Nah, untuk rencana produksinya kita jumlahkan saja 20.625 dikurangi 10.000 menjadi 10.625. Kemudian untuk mengisi triwulan kedua, persediaan akhir dari triwulan pertama kita masukkan saja kepada persediaan awal triwulan kedua. Nah, kita jumlahkan ya seperti tadi. 21.250 dikurangi 10.625 menjadi 10.625. Ini caranya sama ya untuk triwulan yang ketiga. Kita ambil persediaan akhir triwulan kedua, masukkan kepada persediaan awal triwulan ketiga. Kita jumlahkan juga seperti tadi, kita kurangi. Hasilnya sama ya. Nah, untuk persediaan keempat pun sama. 11.875 di persediaan akhir triwulan ketiga, kita masukkan ke persediaan awal triwulan keempat. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya sama. Setelah dikurangi setiap triwulannya itu 10.625. Nah, ini persediaan akhirnya 12.500, kita masukkan kepada totalnya. Kemudian untuk persediaan awalnya di sini 10.000 ya, kita masukkan. Sehingga di sini 40.000 ditambahkan 12.500 menjadi 52.500, kemudian 52.500 kita kurangi dengan persediaan awal 10.000. Nah, menjadi 42.500. Akhirnya di sini sudah selesai ya totalnya. Nah, ini adalah anggaran produksi untuk kebijakan stabilitas persediaan. Nah, itu dia mengenai anggaran produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.